nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menarik yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abi Hurairah radhiyallahu an. Pada suatu hari Rasulullah pernah datang kepada para sahabat. Di situ ada beberapa para sahabat. Ketika Rasulullah datang kepada para sahabat itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada di sana, "Man asbaha minkumul yaum shaiman?" Kata Rasulullah, siapakah di antara kalian yang hari ini melaksanakan ibadah saum? Qala Abu Bakar, kemudian berkata Abu Bakar, sahabat Rasulullah, qala Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah, saya melaksanakan ibadah saum pada hari ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan yang lain, qala faman tabi'a minkumul yaum janazah? Siapakah di antara kalian yang mengantarkan jenazah pada hari ini? Qala Abu Bakar, ana. Dan Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah, saya mengantarkan jenazah pada hari ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan yang lain, qala faman at'ama minkumul yauma miskina? Siapakah yang pada hari ini memberikan makanan kepada orang-orang miskin? Qala Abu Bakar, ana. Sekali lagi Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah, saya memberikan makanan kepada orang-orang miskin pada hari ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan yang lain, qala faman kana minkumul yauma maridun? Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang-orang yang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah, saya pada hari ini menjenguk orang yang sakit. Padahal para sahabat di situ ada juga, tapi ketika Rasul menjawab, Abu Bakar mengatakan saya. Kemudian Rasulullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fimri'in illa dakhal jannah. Tidaklah berkumpul pada seseorang, yaitu amal-amal pada seseorang, kecuali orang tersebut masuk surga. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1028. Ini menggambarkan kepada kita sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Bakar. Ini sosok yang sangat luar biasa. Di hari yang sama beliau mampu melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan. Kalau kita melihat sendiri sirah nabawiyah tentang sahabat Rasulullah ini, sirah sahabat Nabi yang satu ini, Abu Bakar radhiyallahu an, memang sosok yang sangat gencar melakukan amal kebaikan. Bahkan ketika beliau sendiri menerima keislaman, ketika Rasulullah di awal-awal dinobatkan menjadi Rasul, kemudian mengajak kepada para sahabatnya, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar langsung menerima keislaman, langsung menerima nubuwah Rasulullah, langsung mengakui kenabian Rasulullah, Rasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk Islam, dan di hari yang sama juga Abu Bakar As-Siddiq ini mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk memeluk Islam juga. Ada Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dilakukan oleh Abu Bakar pada hari yang sama. Abu Bakar mengajak para sahabat yang lain untuk memeluk Islam. Nah, kalau kita melihat hadis yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Abu Hurairah ini, Abu Hurairah radhiyallahu an, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kondisi apapun, termasuk saat itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang saum pada hari ini? Kemudian Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Dalam kondisi saum, Abu Bakar tetap melaksanakan amal-amalan yang lain, menjenguk orang yang sakit, memberikan makan
orang yang miskin, dan mengantarkan jenazah. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang saum, meskipun dia dalam kondisi saum, tetap dia harus banyak melakukan amal-amal kebaikan. Jangan sampai ketika kita saum diperbanyak amal-amal yang tidak bermanfaat, semacam tidur, nonton TV dan sebagainya. Tapi kita manfaatkan ibadah saum ini untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kondisi saat ini di bulan Ramadan, apa saja amal yang seharusnya bisa kita lakukan setiap hari? Dalam waktu satu hari kita bisa melakukan banyak amal kebaikan. Di antaranya yaitu sholat sunat. Tentu saja di bulan Ramadan ini kita harus terbiasa dengan sholat sunat. Sholat sunat qiyamul Ramadan salah satunya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa orang yang qiyam di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul Ramadan, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Salat sunat tidak hanya qiyamul Ramadan. Ada salat-salat sunat yang lainnya, salat sunat rawatib misalkan. Kemudian salat sunat yang lainnya ada duha, ada syukrul wudu, dan banyak salat-salat sunat yang lainnya. Memang di saat pandemi COVID-19 ini ada sebagian masjid yang ditutup. Kita tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi kita bisa melaksanakan sholat ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ibadah-ibadah sholat sunat yang lainnya. Dan ibadah sunat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini suatu saat ketika Allah akan menghisab amal kita, terutama sholat kita, itu ibadah yang sunnah ini, sholat yang sunnah ini akan menutupi kerusakan ibadah-ibadah sholat yang wajib kita. Ketika diperiksa oleh para malaikat, ternyata ada ibadah sholat wajib kita yang rusak, maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya, "Unzuru li ambi hal min tatawu'in." Lihatlah hamba-hambaku apakah mereka mengerjakan sholat sunat atau tidak. Maka lengkapilah yang rusak itu dengan ibadah sholat sunat rawatib. Jadi sholat sunat ini yang bisa kita lakukan di hari yang sama, saat kita saum, bahkan ketika siang rawatibnya, kemudian duhanya dan yang lainnya. Dan amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu saja membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Itu merupakan salah satu bahkan menjadi contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini langsung berhadapan dengan malaikat Jibril, talaki dengan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memeriksa hafalan Rasulullah SAW. Dan di sanalah ditentukan ayat ini posisinya di sini, kemudian surat ini diposisikan di sini. Bahkan di tahun terakhir, tahun meninggalnya Rasulullah SAW itu Rasulullah sampai bisa mengkhatamkan 2 kali di bulan Ramadan ini. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yaitu thalabul ilmi. Kita mencari ilmu. Ada banyak ustadz-ustadz yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita, bisa melalui buku-bukunya, majalahnya, kemudian ada juga video yang dibagikan di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Ini sangat mudah sekali kita dapatkan, kita tidak tinggal memilih saja ustadz yang bisa kita ikuti. Kemudian kalau kita melihat kitab-kitab Timur Tengah yang berbahasa Arab, ini sudah bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semacam kitab Imam Bukhari, Imam Muslim itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalaupun kita mendapatkan hadis yang samar, yang tidak jelas, kita bisa membuka syarahnya, penjelasannya. Termasuk syarah Imam Bukhari, Fathul Bari, ini sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali kitab-kitab berbahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk juga tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal kita mau atau tidak thalabul ilmi, membaca buku,
kemudian menyimak pemaparan Al-Ustadz di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, amalan sedekah. Ini sangat jelas sekali, bahkan di pandemi COVID-19 ini sedekah sangat dinantikan oleh orang-orang yang membutuhkan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bersabda, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajris shaim. Siapa orang yang memberikan makanan kepada orang yang saum untuk berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang saum tersebut. Kemudian Rasulullah mentaukidkan, menjelaskan anna ghairu annahu la yanqusu min ajris shaim. Orang yang kita beri itu, orang yang saum itu tidak akan kehilangan pahala saum. Jadi kita yang memberikan makan kepada orang-orang yang saum untuk berbuka, kita akan mendapatkan pahala saum orang tersebut, dan orang tersebut pahalanya tetap tidak akan dipindahkan, tidak akan dihapus, tidak akan diganggu. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam satu hari, dan masih banyak amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan selama kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam satu hari kita bisa melakukan saum, kita bisa melakukan sholat sunat, kemudian kita bisa memberikan makan kepada orang-orang miskin, dan amal-amal yang lainnya, tholabul ilmi, tadarus, dan sebagainya. Amalan yang bisa nanti kita manfaatkan sebagai penolong kita ketika kita dilanda musibah atau dilanda kemadaratan. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.